higher high. Berarti next itu ada potensi dia bakal buat higher low, baru lanjut lagi membentuk higher high. Nah, karena di sini clear banget ada higher high, ada higher low, maka di sini dia udah buat higher high, maka ada potensi dia buat higher low dan buat higher high lagi. Nah, dari perspektif daily time frame ini kita bisa turunin lagi dari daily time frame ke 8 hour. Hi friends, kembali lagi bersama saya Yudi Puspayoga, dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat Monday Market Review, yang dimana Monday Market Review ini adalah kegiatan rutin setiap hari Senin yang kita lakukan di grup atau komunitas Friendline. So without any further ado, let's get on to it. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang di market yang sekarang ini, gold dan DXY atau dollar currency index ini cukup korelasi ya guys. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kalau kita lihat dari DXY dari time frame 1 hour, terlihat bahwa si DXY ini masih bergerak di zona yang sama dari bulan November. Nah, dari bulan November sampai sekarang itu range-nya dia masih di area ini aja. Nah, jadi kita akan review dari time frame yang lebih besar, kemanakah arah si DXY ini. Oke, jadi kita akan memasuki time frame weekly. Nah, kalau kita lihat dari time frame weekly di sini juga ada hal yang sama. DXY ini bergerak di dalam zona itu dari bulan Maret 2015 sampai sekarang di 2021. Jadi ini range yang cukup lama banget, sekitar 6 tahun si DXY masih bergeraknya di sini-sini aja, which is itu menandakan bahwa tren yang dibuat oleh si DXY ini masih sideways. Nah, dengan adanya tren sideways ini berarti itu bisa menguntungkan bagi kita yang paham dengan struktur market. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari history sebelumnya, di sini ada sebuah double bottom yang direspect oleh DXY dan dia langsung melanjutkan kenaikan. Nah, kalau kita lihat next tujuannya dari si DXY itu kemana? Nah, kalau kita ngomongin trend sideways, berarti ada potensial dia ini bakal masuk lagi ke area resistance. Nah, cuman sebelum si DXY ini memasuki area resistance, ada baiknya juga kita mengetahui struktur dari marketnya sebelum kita mengeksekusi. Nah, jadi kalau kita lihat dari time frame weekly, di sini udah jelas banget ada potensi bahwa si DXY itu bakal memiliki tren yang sideways. Nah, kalau kita turunin time frame-nya ke daily time frame, maka di sini akan terlihat dari struktur yang lebih kecil. Kalau tadi dari weekly-nya itu dia ada potensi langsung naik sini. Cuman kalau dari daily ini ada perspektif yang mungkin berbeda. Nah, dari perspektif daily time frame, di sini kita bisa melihat adanya sebuah trend line yang lagi di respect oleh si DXY. Nah, sedangkan sekarang harga sudah bergerak di area higher high. Nah, kalau kita lihat dari struktur, dia udah clear buat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high. Berarti next itu ada potensi dia bakal buat higher low, baru lanjut lagi membentuk higher high. Nah, karena di sini clear banget ada higher high, ada higher low, maka di sini dia udah buat higher high, maka ada potensi dia buat higher low dan buat higher high lagi. Nah, dari perspektif daily time frame ini kita bisa turunin lagi dari daily time frame ke 8 hours. Nah, paling nggak di sini di
time frame 8 jam, kita melihat ada sebuah struktur bearish di sini. Ada struktur koreksi yang mungkin ini membawa si DXY ini bearish sampai di area trend line. Nah, jadi next target itu bakal di area trend line. Nah, gimana pun juga di sini ada potensi dia langsung naik melihat adanya impulse, correction, dan continuation. Nah, jadi dengan adanya impulse, correction, dan continuation, ini bisa membuat market ini nggak perlu lagi mencari area trend line. Nah, cuman ini butuh sebuah confirm lagi. Nah, buat teman-teman yang udah ikut kelas pasti paham apa yang saya bilang. Nah, di sini ada trend line nih dari 8 jam time frame. Di sini ada sebuah trend line. Nah, di sini ada trend line. Dan kalau kita lihat di sini trend line ini sudah disentuh 2 kali. Dan pada sentuhan ketiga dia belum sempat untuk nyentuh ke sini dan udah langsung reject. Berarti di sini menandakan bahwa area ini adalah area yang cukup kuat. Oke, ini menandakan bahwa area yang di atas ini adalah area yang cukup kuat. Jadi simpelnya ketika si DXY ini breakout, misalkan dia break dari area ini, maka ini ada potensi dia akan langsung continuation naik. Seperti itu. Tapi kalau dia masih respect terhadap area tersebut, misalkan dia naik dan masih stuck di sini, berarti ada potensinya si DXY ini turun gitu, sesimpel itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari perspektif 8 jam, dia ini masih berada di mendekati area resisten yang baru aja di respect oleh si DXY ini sendiri. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa kekuatan seller dari DXY ini cukup kuat ya guys. Nah, kita coba turunin lagi ke time frame yang lebih kecil. Nah, di sini ada sebuah corrective movement yang dimana dengan adanya corrective movement ini dia sudah break, lalu di sini retest, turun lagi ke sini, dan di sana dia lagi-lagi rejection. Oke, di situ dia lagi rejection dan mantul lagi. Berarti ini adalah area yang cukup kuat. Nah, kalau kita lihat ini pantulan dari bulan November, ini terus dia mantul di sini aja terus. Nah, ketika dia masuk lagi, dia mantul lagi. Nah, cuman di sini yang mungkin akan terjadi menurut saya, kalau kita lihat dari segi candlestick di sini, ini candlestick ini bearish engulfing yang cukup bagus. Oke, bearish engulfing yang cukup bagus, sehingga kalau kita turunin lagi time frame-nya, ini ada kemungkinan untuk dia membentuk lower high. Jadi dari sini kita ambil di Fibo 618 deh. Lalu kita turunin ke 1 jam time frame. Nah, dengan adanya Fibo 618 ini adalah sebuah tanda jika dari candlestick itu stuck di area ini, berarti dia bakalan melanjutkan penurunan. Karena apa, di sini dari time frame 1 jam di sini sudah di break. Di sini sudah menjadi lower low. Nah, tinggal menunggu confirm. Jika ini memang menjadi lower high, maka next dia akan membuat lower low, next dia buat lower high. Nah, di situ akan ada sebuah trend secondary trend yang bearish mungkin untuk memenuhi si syarat dari struktur market yang di weekly time frame itu. Nah, jadi kalau berdasarkan struktur market, DXY akan mungkin kalau dia stuck di 618 ya bakalan turun. Tapi kalau misalkan dia bullish dan breakout dari area trend line dan juga area resistance yang cukup kuat ini, kita tinggal menunggu higher low, berarti dia bakalan bullish. Oke. Jadi itu adalah review DXY atau US Dollar Currency Index dari saya. Dan next kita masuk ke pair favorit, yaitu ada si gold. Oke,
Kita masuk ke gold. Oke, gold. Kita masuk lagi dari weekly time frame. Oke, weekly time frame, flip dikit. Nah, di sini dari weekly time frame masih sama seperti MMR sebelumnya yang pernah saya review. Nah, jadi dari weekly time frame ini, di sini kita punya sebuah area support yang cukup strong, sebuah area resisten yang cukup strong, dan di sini ada all time high dari si gold ini sendiri. Nah, jadi dengan adanya area-area ini di weekly time frame dapat memudahkan kita untuk mengetahui dari trennya ini, dari tren si gold. Nah, kalau kita lihat dari tren ya, dari historinya dia, dari kenaikan yang pernah dibuat oleh si gold. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat ada konsolidasi panjang banget sebelum dia itu naik setinggi ini. Jadi ini konsolidasi dari 2013 sampai di 2019. Dia bergerak di sini aja. Dan ketika momennya tepat, di sini ada sebuah support juga. Ketika resisten ini di break, dia benar-benar langsung meninggalkan area resisten itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ini bisa menjadi sideways yang panjang juga sebelum dia melakukan kenaikan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di 1684 ini adalah area yang cukup kuat untuk si gold nih. Dia udah berkali-kali mencoba menjebol, cuman belum bisa. Nah, kalau kita lihat dari weekly time frame, goldnya ini pun dia masih bergerak di area yang di sini. Dari sini dia bergeraknya cuma di area resisten, dan sesekali dia pernah menyentuh support di bulan Agustus. Nah, cuman sekarang dia sampai di area resisten, dia mantul lagi. Nah, di sini kita akan bedah dari segi struktur ya, guys. Dari segi struktur, di sini kalau kita melihat si gold ini sendiri, kalau kita lihat di daily time frame, ini juga ada sebuah area yang cukup kuat. Nah, di sini ada sebuah area yang cukup kuat yang mungkin harus di-hit atau di-break oleh si gold ini sebelum dia melanjutkan kenaikannya mencari area resisten selanjutnya. Nah, ketika area ini belum bisa di-break di 1836, maka dia bakal turun. Kalau area ini nggak bisa di-break, dia bakal mantul turun lagi mungkin ke 1687. Nah, gitu. Jadi di sini kalau kita lihat dari daily time frame, di sini kalau teman-teman melihat pasti ini akan, mungkin teman-teman mikirnya bakal menjadi head and shoulder. Jadi ini bisa, kalau menurut dari historinya dia nih, ini gold bisa mungkin nextnya tuh dia bakal seperti ini, mengikuti pola yang pernah dibuat oleh dia. Nah, dari sini mungkin dia bakalan seperti ini, dia naik dulu sampai di 1810 turun, habis itu naik dulu lagi turun. Ini bisa menjadi cerminannya si gold ini sendiri, karena kalau kita lihat dari histori yang ada, dia ini selalu mengulang-ulangi struktur yang pernah dibuat oleh dia. Jadi simpelnya gold ini atau trading ini adalah tentang kita bagaimana melihat perspektif dari market ini sendiri. Nah, selama kita paham struktur dan pembentukan sebuah pattern,
maka kita bakal ngerti, oh ini ternyata kayak gini, ini ternyata kayak gini gitu. Nah, berhubung di sini kita melihat adanya impulsif banget turunnya, ini cuman 1 2 3 candle, 4 dia udah sampai di area ini. Kenaikannya ini lumayan cukup agak susah ya, banyak banget candlenya. Nah, cuman di sini berarti potensi yang bakal dibuat oleh si gold tuh at least dia bakalan nyari lagi di area 1810 atau di 1837, baru dia turun lagi kalau dia memang mantul di sana. Jadi potensial dari gold ini bakalan naik dulu sebelum dia turun dari daily view ya nih. Terus kita coba turunin ke 8 jam deh. Nah, dari 8 jam di sini kelihatan clear banget dia masih ketahan di area support. Ini ada support. Nah, kenapa sih tujuannya dia ini kemungkinannya naik dulu baru turun? Nah, kalau kita lihat dari history yang pernah dibuat, ini sebenarnya ada dua kemungkinan. Jadi kalau misalkan dia stucknya di area 18-12, terus dia nggak bisa ngejebol, ini bisa menjadi dia langsung turun, baru dia naik lagi ke 1836. Nah, cuman di sini kenapa dia harus naik dulu? Ada satu alasan, kalau kita turunin ke 4 jam. Nah, kalau kita turunin ke 4 jam, di sini saya melihat ada sebuah pattern invert head and shoulder yang memungkinkan untuk si gold ini naik dulu. Minimal dia naik itu sampai di 1810. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa melihat di sini ada left shoulder, di sini ada right shoulder, di sini ada head, di sini ada neckline. Nah, jadi kita perlu confirm bahwa si gold ini dia harus breakout dulu sampai di area neckline ini. Dia ngebreak dulu, baru kita nanti ngambil confirmnya di time frame yang lebih rendah lagi. Nah, dari sini kalau kita lihat dari sini masih dalam tren yang correction ya. Ini dari bulan November juga sampai sekarang tuh hampir sebulan. Dia masih konsolidasi di sana-sana aja. Oke, kita turunin lagi ke time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam ini masih kayak benar-benar sideways. Nah, ini masih benar-benar sideways. Cuman kalau misalkan dia memang stuck di area resisten itu, kita bisa ngambil momennya si gold ini. Misalkan dia naik nih dan stuck masih di sini, kita bisa ngambil short, ngambil buy, karena ini bisa menjadi sideways juga. Atau kalau misalkan dia turun sampai ke bawah, misalkan dia nyarinya dia naik nih sampai resisten, terus ketika dia turunnya itu sampai di area ini untuk mencari double bottom misalkan gitu, maka kita bisa manfaatin ini dalam momen sideways. Dia turun, dia naik lagi. Kadang kita nggak sadar kalau tren itu sideways, kita nggak sadar. Itu yang pernah saya alamin dulu waktu tahun 2018 ketika ada tren yang sideways. Itu saya nggak sadar kalau itu tren sideways. Alhasil saya nggak bisa memanfaatkan momennya dari sideways. Padahal sebenarnya enak banget kita ngebuy, dapat cuan, ntar di atas nge-sell dapat cuan juga gitu. Itu enaknya dari trend sideways. Karena trend sideways ini cukup jarang juga kita temui ya guys. Oke, jadi kesimpulannya untuk si gold dia masih di dalam range sideways, dan cuman kalau dari view yang saya lihat, kalau misalkan invert head and shoulder-nya ini valid, maka dia bisa break, retest, lanjut naik gitu. Itu untuk si gold. Tapi kalau dia nggak valid, berarti dia reject di sini, turun lagi ke sini, mungkin di sini double bottom, dia naik lagi. Berarti ini adalah tren yang sideways. Oke. Next itu kita ke GBP JPY. GBP JPY dari weekly time frame.
view. Nah, GBP GPY simpelnya dari si weekly time frame. Nah, kalau kita lihat di sini high-nya di tahun ini adalah di area ini. Nah, kita lihat ke kiri. Oke, dia masih memasuki area resisten. Nah, let's say kita buat resistannya di sini. Nah, di sini ada zona resisten. Nah, dari adanya zona resisten, di sini kita lihat ada break dari garis hitam. Ini adalah resisten juga. Cuman ketika dia break, dia masuk lagi ke dalam. Dan sekarang dia masih stuck di support dari bulan Maret tahun ini. Oke, kita turunin daily time frame. Ini support. Ini daily time frame. Di sini ada support lagi. Oke, di sini ada support. Nah, segitu aja. Jadi kita udah punya range support dan resisten untuk si DXY. Garis hitam ini adalah resisten, garis hitam ini adalah support, ini adalah zona support, dan ini adalah zona resisten. Dan harga sekarang ini bergerak di area support. Jadi kesimpulannya, kalau harga bergerak di area support dan support itu belum di break, maka kita akan mengambil momentum buy dari tren ini karena dia udah memasuki area support. Nah, kita tinggal mencari peluang, kita entry di mana, dan ya di sana kita bisa mengeksekusi dari marketnya ini. Kita turunin lagi ke time frame 8 jam. Nah, di sini kita udah masuk di time frame 8 jam. Nah, kalau kita lihat dari time frame 8 jam, ini benar-benar dia stuck di area support, dia mantul. Nah, jangan salah, di sini range-nya dia mantul pun cukup banyak. Dari support sampai di high-nya ini dia mantul sekitar 200 pip something. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sebuah struktur bullish yang cukup kecil. Ini masih potensial. Nah, dengan adanya potensial bullish ini, kita berharap bahwa next itu GJ atau GBP GPY akan membuat higher high at least sampai di area trendline atau di area resisten ini. Nah, jadi simpelnya ini dia untuk tujuan membuat lower high atau untuk retest lagi ke area ini. Nah, kalau di area itu dia nggak bisa break, maka di sini ada potensi dia untuk turun lagi, membuat lower low. Nah, jadi simpelnya seperti itu dalam market. Kita turunin lagi deh, coba ke time frame 4 hours. Nah, di time frame 4 hours berarti di sini ada sebuah trend line yang paling nggak harus di break dulu oleh si GJ. Dia break dulu, baru akan seperti itu jadinya, break retest, lanjut continuation at least sampai di sini atau sampai di sini. Turunin lagi time frame ke 1 jam. Nah, di sini yang agak susah ya untuk di decide. Nah, di sini ada support dan di sini ada resisten. Kalau kita mau entry, usahakan kalau kita entry itu kita berada di area support. Nah, inilah fungsinya dalam multi time frame analysis. Kita harus mengetahui apakah kita entry-nya itu udah benar-benar di area support dan memiliki risk to reward dan high probability.
Nah, kalau kita entry sekarang berarti di sini agak riskan. Kenapa? Karena ini memasuki area resisten. Nggak mungkin dong kalau kita entry sekarang terus stop lossnya itu di bawah dari area support dan take profitnya di sini. RR-nya cuma 1/4.4, 1.44. Nah, kalau dalam rules trading saya itu nggak masuk. Nah, kita sebaiknya kita menunggu. Nah, mungkin kita bisa membuat zona nih, misalkan di sini. Sini zona. Oke. Di sini ada support terdekat ya. Nih, kalau teman-teman lihat, support ini benar-benar di respect oleh si GJ. Dari sini banyak banget ada pantulan. Nah, simpelnya kalau kita mau entry, misalkan kita mau agresif entry nih, kita bisa entry di area ini, di area support yang kuat ini. Stop lossnya cukup kita kasih 30 pips. Nah, maka di sini ada risk to reward yang bagus. Jadi kalau misalkan dia turun nih, stop lossnya di hit, ya udah kita masuk ke skenario selanjutnya. Apakah kita menunggu dia di sini, atau kita mau wait and see lagi, atau kita masuknya ketika dia breakout di sini. Jangan ketika kena stop loss kita langsung hajar lagi. Jangan. Better kita menunggu confirm. Kalau misalkan skenario kita yang pertama udah gagal, jangan disamain entry-nya dengan skenario yang pertama lagi, karena itu sama aja kita ngulangin kesalahan kita. Lebih baik kita menunggu, respon marketnya gimana sih. Misalkan dia masuk ke area support terus dia reject di sana, maka teman-teman bisa buat plan baru lagi. Misalkan teman-teman entry lagi di sini, naruh stop lossnya di sini, misalkan kena lagi stop lossnya, berarti teman-teman masih miss trade. Lalu ketika dia supportnya ini teman-teman pantau lagi, teman-teman entry lagi di sini, terus kena lagi stop lossnya. Nah, itu yang bakal terjadi kalau teman-teman nggak mempunyai plan, karena teman-teman cuma sekedar menunggu dia di area support. Dan trading nggak segampang itu. Trading itu harus benar-benar kita paham. Dari memanage struktur marketnya itu paling penting. Kapan struktur marketnya itu bullish, teman-teman bisa menggunakan multi time frame analysis, dan mungkin teman-teman bisa breakdown itu time frame sampai di 15 menit. Baru teman-teman bisa mengexecute trade-nya itu dengan risk dan reward yang bagus. Oke. Jadi kesimpulannya untuk si GJ, kita akan menunggu sebuah konfirmasi dan sebuah potensial yang memungkinkan. Misalkan kalau kita melihat GJ masih stuck di sini dan dia membuat higher high yang baru, maka kita bisa execute ketika dia membuat higher low. Kita execute-nya menunggu confirm. Nah, di sini lebih agak valid karena di sini dia udah breakout dari struktur yang ini. Kita dapat risk to reward-nya 1/5.74, stop loss-nya kecil dan take profit-nya 5 kali lipat. Gitu. Oke, jadi kita next ke last pair. Jadi minggu ini saya cuma mantau gold, GJ, sama ada satu lagi itu Audi USD. Nah, Audi USD ini cukup menarik. Kalau kita lihat dari 4 hours, Audi USD saya bakalan nunggu di area zona ini. Why? Karena di sini akan menjadi sebuah confirm di sini. Di sini ada sebuah channel. Oke. Sini explanation-nya. Di sini ada sebuah channel, di sini ada sebuah support, dan look at this. Di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah trend line yang di break oleh Audi USD. Nah, cuman ketika dia ngebreak, dia masuk lagi ke dalam. Kenapa? Karena ini adalah area support. Kalau kita lihat di sini, nah di sini adalah area supportnya Audi USD. Nah, jadi di sini sebuah pelajaran sih.
masuknya atau experience ketika ada sebuah trend line dan trend line itu di break. Misalkan ada sebuah pattern nih, descending channel, terus struktur dari descending channelnya itu di break. Nah, teman-teman jangan buru-buru ngambil sell di sini, karena teman-teman juga harus melihat dari view time frame besar, apakah itu memasuki area support atau gimana, kan kita nggak tahu. Nah, itu pentingnya untuk kita mencari tahu dari segi pattern dan struktur market itu kita kombinasikan. Oke, lanjut. Dari sini adanya break dari trend line, dia masuk lagi dan lihat ketika adanya false break di sini, naiknya itu benar-benar impulsif tanpa ada gangguan. Dia langsung naik tak tanpa ada gangguan. Ini teman-teman bisa lihat nggak ada higher low-nya dia di time frame 4 jam ya. Dia langsung strike lurus. Nah, di sini kesimpulannya yang saya lihat di Audi USD ini adalah potensinya dia bakalan reverse. Nah, kita tinggal menunggu si Audi USD ini dia turun sampai di area zona yang udah saya tentukan. Ya, jadi di sini saya akan menunggu si Audi USD ini bakal masuk ke zona itu. Dan di sana saya udah masang alarm nih, teman-teman bisa lihat. Saya udah masang alarm. Kalau misalkan dia bunyi alarmnya, berarti saya bakal menunggu confirm. Kalau memang dia reject di sini, berarti saya bisa mengambil trade ini dengan stop loss yang cukup kecil dan take profit pertama itu udah masuk 1/2.74. Take profit kedua ini lumayan. Take profit kedua itu sekitar 280 pips dan the last one is 388 pips dengan kerugian yang cuma 32 pips. Nah, jadi disinilah pentingnya kita mengambil dan membuat sebuah plan agar plannya itu bisa kita execute. Oke. Di sini ada simpelnya kenapa trade ini bagus. Ada channel yang sudah di break, potensinya dia membuat higher low dan pullback atau retest di area trend line. Ada potensi menjadi invert head and shoulder. Jadi ini banyak banget kemungkinan. Di sini ada support. Jadi ini trade yang cukup high probability buat saya dan ini bakal saya pantau. Oke, mungkin itu aja money market review untuk kali ini. Thank you guys for watching dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini. See you on the next videos. Bye.